Dah lihat dulu sekitarnya ada sampah enggak? Tidak. Terus udah rapi belum bangku mejanya? Udah lurus belum? Luruskan dulu. Sudah rapi semuanya? Sudah rapi, sudah tidak ada sampah, sudah bersih dan sudah nyaman dan siap untuk memulai pelajaran. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Tetap hebat. Apa kabarnya hari ini? Nah, siap. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Zahira untuk memimpin doa hari ini. Terima kasih Zahira sudah memimpin doa hari ini. Doa itu sangat penting ya agar kita lebih paham lagi akan ilmu yang kita terima untuk hari ini. Dan untuk lebih berkah lagi kita membacakan surat An-Nas bersama-sama. Alhamdulillah, semoga hari ini tambah berkah ya. Dan untuk lebih semangat lagi, Ibu pengen tepuknya dulu. Tepuk kelas 4. Ya, tepuk semangat. Nah, sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Abha, Siti, dan Zahira hadir. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini P5 PPRA. Untuk hari ini temanya gaya hidup berkelanjutan. Topiknya pemanfaatan sampah untuk lingkungan yang lebih baik. Untuk proyek profilnya sampah kita menjadi karyaku. Tema gaya hidup berkelanjutan ini merupakan salah satu tema P5. Gaya hidup berkelanjutan adalah cara hidup yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Apa itu P5 PPRA? Tadi sudah mendengarkan P5. P5 itu apa? Proyek profil pelajar Pancasila. Nah, PPRA-nya itu artinya profil pelajar rahmatan lil alamin. Kalian pernah ini enggak lagu P5? Pernah. Coba tuh berdiri dulu. Sama gerakannya masih ingat enggak? Sok coba. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis hebat. Profil pelajar rahmatan lil alamin ada 10 wajib kita pahami, berkeadaban, ketelatenan,
kebangsaan, mengambil jalan tengah harus berimbang, lurus dan tegas kesetaraan, lakukan musyawarah dan toleransi, pastikan dinamis dan inovatif. Pelajar Pancasila yang P5 ada? Ada 6. Dan untuk profil pelajar Rahmatan lil Alamin ada 10. Nah, untuk hari ini, untuk dimensi P5-nya, Ibu mengambil 3. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang keduanya bergotong royong, dan yang ketiganya bernalar kritis. Untuk nilai PPRA profil pelajar Rahmatan lil Alaminnya, Ibu mengambil 2 dari 10 itu. Yang pertama berkeadaban, dan yang kedua dinamis dan inovatif. Nah, Ibu ada pertanyaan terlebih dahulu. Ada yang sudah tahu belum apa perbedaan sampah organik dan anorganik? Sampah organik itu apa? Ya, pintar, yang bisa diurai. Contohnya seperti apa? Hah? Bekas apa? Bekas makanan, terus daun kering, ya seperti itu. Terus yang kedua tadi sampah anorganik. Kalau sampah anorganik itu kebalikan dari organik, berarti apa? Susah untuk diuraikan, susah terurai. Jadi contohnya seperti apa? Kaleng, terus plastik, terus apa lagi? Hah? Sedotan atau botol, ya seperti itu. Nah, alhamdulillah ya. Jadi sekali lagi ya, sampah organik itu berasal dari bahan alam yang mudah terurai. Tadi seperti sisa makanan atau daun-daun kering. Sampah anorganik itu seperti plastik, kaca, botol, seperti itu. Jadi sulit terurai secara alami. Mengapa pengelolaan sampah, terutama sampah plastik, penting bagi lingkungan kita? Kalau misalnya banyak sampah plastiknya bisa apa? Bisa apa? Mencemari lingkungan. Jadi oleh karena itu pengelolaan sampah, terutama sampah plastik, sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mengenal pentingnya mengelola sampah dan menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan. Yang kedua, peserta didik dilatih berpikir kritis untuk menemukan solusi masalah sampah. Dan yang ketiga, peserta didik memahami cara daur ulang dan mengurangi sampah plastik. Dan yang terakhir, peserta didik bisa membuat produk dari sampah plastik yang bermanfaat. Nah, sebelum kita mulai proyeknya, Ibu akan menjelaskan beberapa dimensi yang akan kita kembangkan melalui proyek ini. Tadi yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita akan belajar bahwa menjaga lingkungan adalah salah satu cara kita bersyukur kepada Allah. Juga kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, yang kedua itu bergotong royong. Nah, di sini dalam proyek ini kita akan bekerja sama untuk membuat lingkungan sekolah kita lebih bersih. Dan yang ketiga, bernalar kritis. Kita akan menganalisis masalah sampah dan mencari solusinya. Nah, jadi kita akan menganalisis dulu masalah sampah dan mencari solusinya bersama. Agar lebih paham, Ibu akan menampilkan video ya. Sampah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pertama, sampah organik, dan yang kedua, sampah anorganik. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan sampah ini bisa diolah kembali menjadi suatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat.
Tetapi bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap, hasil pembusukan dari sampah organik yang cepat. Selanjutnya kedua, sampah anorganik. Apa itu sampah anorganik? Sampah anorganik adalah sampah yang sudah dibuang dan tidak layak lagi dipakai. Sampah ini tidak bisa terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran karena sampah ini tergolong zat yang sulit terurai dan akan tertimbun dalam waktu yang lama. Inilah yang menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Sekarang Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok, ya. Dan Ibu akan membagikan LKPD untuk diisi. Nah, ketika kalian observasi di lingkungan sekitar, apa sedang observasi di lingkungan sekitar? Jadi kalian nanti keluar, nanti lihat di sekitar kalian di lingkungan sekolah ada sampah organik dan anorganik. Nanti kalian ambil sampahnya, nanti buang. Nanti ada yang, oh ini daun kering, berarti masukin ke tempat sampah apa? Kalau daun kering organik. Ada plastik, kalau ada plastik berarti ada sampah organik. Seperti itu ya. Jadi nanti perhatikan, kalau masalah sampah di sekitar itu penyebabnya apa aja, seperti itu ya. Ini LKPD-nya. Nah, sekarang kita keluar dulu nyari sampah yang di sekitar kita, mana yang organik dan anorganik. Kita lihat ya hasilnya, banyak yang organik atau anorganik. Hari ini kita akan mendaur ulang dari sampah-sampah plastik ini untuk sebuah karya. Nanti kalian ini sampahnya dicuci terlebih dahulu, setelah dicuci dikeringkan terlebih dahulu untuk dibuatkan karya kita. Siap? Siap. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Kelas 4. Praktisi dulu. Dah. Ya. Keringkan dulu sini di sini.
Nah, setelah tadi observasi di lapangan, kalian sekarang waktunya untuk membahas apa saja yang kalian temukan tadi di luar. Dan setiap kelompok silahkan berdiskusi, tuliskan sampah apa saja tadi yang dominan atau yang lebih banyak, serta bagaimana menurut kalian sampah tersebut seharusnya dikelola. Nah, silahkan, itu LKPD-nya tadi udah Ibu bagikan, dan untuk mengidentifikasi sampahnya juga sudah Ibu bagikan. Silahkan diisi bekerja sama beserta kelompoknya. Setelah mengamati masalah sampahnya, kalian cari solusinya ya. Jadi Ibu minta setiap kelompok mencari solusinya dari permasalahan sampah yang ada di sekitar kita. Misalnya, kalau botol kalian pernah membuat apa? Sama Ibu Dini, Ibu wali kelas, botol dijadikan apa? Yang waktu dihias itu? Oh, jadi pot ya. Terus bisa dijadikan juga tempat pensil. Itu salah satu solusi dari masalah sampah, terutama sampah plastik. Nah, itu juga kan udah dilakukan sama kalian. Nah, sekarang kalian membuat proyek. Nah, siapkan dulu alat-alat dan bahannya. Di sini sudah ada petunjuknya ya. Nah, contohnya bisa seperti ini. Ya. Jangan lupa dikasih nama terlebih dahulu. Silahkan kerjakan. Kelompok 1, apa saja alat bahannya? Ada apa? Gunting, terus double tip sama plastik sampah. Untuk kelompok 2, apa saja alat bahannya, alat-alatnya? Sampah plastik, terus oh iya, ini double tip, gunting. Silahkan buat sekreatif mungkin, sebagus mungkin ya. Kita menanti berseri, kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya, kita belajar nanti setiap produk yang kalian buat Ibu akan nilai ya. untuk Indonesia bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya, kita belajar Pancasila. Ya, ini karya-karya dari kelompok 1 ya. Terima kasih buat kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Silahkan kelompok 1. Kelompok 2, silahkan ke depan. Ibu perlihatkan hasil karyanya. Nah, ini dari kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Silahkan. Ya. Bagus ya, tadi kita udah melihat hasil karya dari kelompok 1 sama kelompok 2. Nanti habis beres semuanya ini bekas proyeknya nanti dibuang ke tempat sampah, bersihkan kembali
sampai bersih ya. Untuk kesimpulannya hari ini kalian sudah membuat proyek dari sampah plastik dan semuanya juga bagus. Kalian sudah apa? Mengobservasi di lingkungan sekolah. Kalian juga sudah mengenal mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Nah, terutama tadi sampah plastik ya, menjadi masalah lingkungan yang serius. Daur ulang plastik adalah salah satu solusi efektif untuk mengurangi dampak buruknya dengan mengolah kembali limbah plastik menjadi produk baru yang berguna. Nah, contoh sederhananya kalian tadi membuat kolase. Jadi dari plastik bisa dimanfaatkan menjadi sebuah karya. Baik, gimana pembelajaran hari ini? Senang nggak? Alhamdulillah. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih dan kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Semuanya diberesin lagi. Udah?